Assalamualaikum teman-teman. Welcome to EduFit, Education with Fit. Halo Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Sebelumnya kalian bisa klik subscribe dulu dong, agar aku semakin bersemangat dalam membuat video info beasiswa buat kalian. Oke guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Apakah di sana lagi hujan ataukah malah musim kemarau mungkin ya? Tapi pastinya ini kan bulan Desember itu hujan ya guys, musim hujan. Jadi jangan lupa untuk bawa payung dan jas hujan pastinya. Oke guys, jadi kali ini aku akan memberikan informasi berhubung tahun 2020 ini akan segera berakhir dan kita akan melaju menuju tahun 2021. Pastinya yang SMA juga akan masuk ke semester terakhir kalian di SMA, dan itu tuh kayak semester penentuan bagaimana sih kedepannya kalian itu melangkah gitu. Jadi buat kalian yang misalnya keterbatasan ekonomi tapi kalian tuh punya keinginan untuk melanjut ke universitas, kalian jangan sampai putus asa guys, karena pasti ada banyak jalan menuju Roma. Jadi ini tuh akan membahas mengenai beasiswa atau mengenai KIP kuliah ya guys. Mungkin sebenarnya belum ada informasi resmi gitu terkait bagaimana sih jadwal KIP kuliah pada 2021, tetapi kita akan melihat gambarannya pada tahun 2020, sehingga nanti kalian saat pembukaannya itu kalian udah siap semua berkasnya. Mungkin nanti juga akan ada pemberitahuan lebih lanjut, tapi ini hanya sebagai gambaran saja guys. Jadi program Indonesia Pintar atau PIP merupakan program prioritas pemerintah yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat. PIP tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik pendidikan kesetaraan paket A, paket B, ataupun C yang belajar di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, juga peserta Lembaga Khusus dan Pelatihan atau LKP. Jadi untuk bisa mendapatkan manfaat dari PIP tadi ini, kalian itu harus membuat kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi program Indonesia Pintar PIP ini tuh disalurkannya melalui KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Jadi adalah pemberian bantuan tunai ke pendidikan kepada anak usia sekolah, yaitu usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan pemilik kartu keluarga sejahtera atau KKS, atau kalian tuh peserta program Keluarga Harapan atau PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam ataupun musibah. Jadi nih, siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin dapat mendaftar Kartu Indonesia Pintar atau KIP dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS orang tua ke lembaga pendidikan tempat kalian belajar ya guys. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT atau RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi persyaratannya guys. Kemudian setelah kalian itu mengajukan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, selanjutnya tinggal menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Dengan memiliki Kartu Indonesia Pintar, maka siswa tersebut berhak mendapatkan bantuan biaya sekolah hingga tamat. Jadi, siswa yang semasa di sekolah telah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, maka dapat digunakan untuk mengajukan pembuatan Kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi mungkin kalian yang udah punya KIP ya waktu SMP, SMA, kalian bisa gunain lagi buat mendaftar KIP kuliah guys. Jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau disingkat KIP Kuliah atau KIP-K adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa-siswi SLTA sederajat yang berpotensi akademik baik, namun terkendala masalah ekonomi guys untuk membiayai perkuliahannya di perguruan tinggi. Jadi ini tuh programnya itu untuk menjamin agar yang kekurangan dana itu bisa untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan studinya di perguruan tinggi ya guys. Jadi apa aja sih manfaat yang kalian dapatkan dari KIP kuliah ini? Jadi yang pertama itu jumlahnya lebih banyak dari bidik misi, yaitu lebih dari 400.000
mahasiswa untuk tahun 2020 itu yang mendapatkan KIP kuliah. Jadi kalian itu kesempatannya lebih besar ya untuk mendapatkan KIP kuliah ini. Yang selanjutnya itu lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi, yakni lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu, sistem terintegrasi dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Lalu, KIP kuliah ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi. Lalu ada KIP kuliah afirmasi, antara lain meliputi bantuan biaya program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK untuk adik Papua ya, adik Papua Barat dan adik 3T. Dan apa aja sih cakupan KIP kuliah ini? Jadi cakupannya itu, yang pertama, pendaftaran KIP kuliah tidak dikenakan biaya alias gratis. Kemudian, KIP kuliah membebaskan biaya pendaftaran seleksi masuk SBMPTN. Jadi serta seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi. Jadi kalau kalian punya KIP kuliah itu, nanti kalau kalian misalnya ngambil SBMPTN kan suka ada kayak harus bayar gitu ya sebelum ujian itu. Jadi kalau yang punya KIP kuliah itu gratis. Yang selanjutnya itu penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftar KIP kuliah yang ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Jadi intinya kalau kalian misal masuk lewat SNMPTN atau SBM, kan suka ada UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi kalau kalian punya KIP kuliah ini, kalian nggak usah bayar UKT. Jadi udah dibayarin sama pemerintah ke kampus kalian masing-masing. Lalu subsidi biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Jadi ya kata temen aku yang memang penerima KIP kuliah ini, jadi emang dikasih ya per bulannya 700.000 itu sama kayaknya semuanya. Tapi diberikannya itu dalam kurun waktunya 6 bulan sekali. Jadi nanti dilangsungin guys, bukan 700.000 per bulan-bulan, tapi nanti 4.200.000 ya per 6 bulan sekali itu. Lalu, jadi ini nih guys, jadi buat tahun 2020 itu ada syarat pendaftarannya. Tapi mungkin nggak jauh beda juga ya dengan yang akan datang gitu tahun 2021. Jadi kalian bisa sedikit persiapin deh apa aja yang kalian perlu persiapkan. Jadi yang pertama itu penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi intinya yang akan lulus dan yang udah lulus 2 tahun berikutnya, memiliki NISER, NPSN, dan NIK yang valid. Kemudian kalian itu memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi kayak mungkin raport, yang nilai raport, ijazah, terus mungkin sertifikat mungkin ya. Lalu kalian itu siswa SMK, SMA atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP. Yang selanjutnya itu siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu keluarga sejahtera. Jadi intinya itu ya. Kemudian itu kalian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi intinya kalau kalian misalnya nanti dapat KIP kuliah terus kalian diterima di PTN itu, yang bagusnya itu akreditasinya A atau B ya guys. Tapi kalau C juga gak apa-apa, nanti akan ada pertimbangan gitu ya guys. Jadi mungkin untuk pendaftarannya kalian bisa kunjungi lamanya KIP kuliah, kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Oke guys, mungkin kalian bisa cek di situ. Jadi ini aku hanya sedikit gambaran aja ya guys, bukan proses pendaftarannya seperti apa, tapi aku akan menjabarkan apa sih KIP kuliah dan pentingnya bagi kalian yang memiliki keterbatasan ekonomi tapi kalian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, kuliah gitu. Jadi kalian harus persiapkan dari sekarang ya guys, karena biasanya itu KIP kuliah ini kan sebelum SNMPTN. Jadi kalian harus segera persiapkan semua berkasnya. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan info beasiswa ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.